Shalom, Bapak, Ibu, dan kekasih-kekasih Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman, mari kita panjatkan doa kepada Bapa Sorgawi. Kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh dengan kesetiaan dan belas kasih sorgawi, kami sanjung tinggi di dalam karya agung Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur atas berlimpahnya kasih setia Kristus di dalam segenap kebaikan dan anugerah yang Engkau limpahkan kepada umat-Mu di kota Bandung. Ajar kami terlibat di dalam pemberitaan kabar baik yang memberi maklumat tentang betapa besarnya kasih Kristus kepada segenap umat manusia. Pakai kami ya Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atasnya. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul 18 ayat 8-9. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Tema kita pada renungan ini adalah jangan diam, beritakanlah Injil. Tema firman Tuhan ini penuh dengan pekerjaan Roh Kudus. Rasul Paulus sebagai pemrakarsa Injil, kerajaan Allah, memberi contoh untuk menjadi percaya kepada Kristus, bagaimana dia dengan antusias dan dengan berani memperdengarkan suaranya, yaitu firman Injil, kepada seorang kepala rumah ibadah. Kemungkinan dia adalah kepala rumah ibadah sinagog, rumah ibadah Yahudi. Sampai kepala rumah ibadah yang bernama Krispus itu menjadi percaya. Bahkan dia mengajak seisi rumahnya bersama-sama untuk mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya karena pemberitaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sebagaimana pemberitaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 29-31. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Krispus sebagai kepala rumah ibadah Yahudi dan kepala penjara yang ingin bunuh diri karena menyangka para tahanan atau napi pasti akan kabur ketika terjadi gempa bumi itu dan pintu-pintu penjara terbuka lebar. Namun Rasul Paulus dengan suara yang lantang mengajak para kepala-kepala itu, kepala rumah ibadah orang Yahudi maupun kepala penjara tersebut. Dia berkata kepada mereka semua untuk mengambil keputusan yang benar, yaitu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka masing-masing. Bahkan tidak mereka saja, tetapi dengan sigap mereka tidak hanya ingin selamat sendiri, namun mereka juga mengajak kepada seluruh keluarga mereka bersama-sama mengambil keputusan yang penuh dengan berkat itu untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka masing-masing. Kepala-kepala ini bersama-sama dengan seisi rumahnya ikut diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita di gereja masa kini? Adakah kita juga terbeban untuk membuka mulut kita, menyampaikan kabar sorgawi yang membawa setiap orang yang belum percaya
untuk menjadi percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi masing-masing, untuk tidak berpangku tangan dan berdiam diri saja. Akhir zaman semakin nampak, tanda-tandanya semakin terang benderang. Perang semakin nampak terjadi di seantero dunia ini. Peperangan antara Rusia dan Ukraina, Israel dan negara Iran diwakili oleh proksi-proksinya atau kelompok pendukung dari negara Iran, yaitu kelompok Houthi di Yaman, Hizbullah dan Hamas di Palestina. Dan perang ini dapat menyebabkan eskalasi yang meluas dan keikutsertaan negara-negara lain yang dapat menyeret semua bangsa dalam perang dunia ketiga. Kasih manusia semakin menurun, ditandai dengan tindakan kejahatan di berbagai belahan dunia. Kelaparan melanda dunia di banyak tempat, dan cuaca atau iklim yang sangat panas menyengat. Terjadi pemanasan global, sementara di beberapa tempat lain terjadi gempa bumi, banjir, dan meluasnya tindakan kriminalitas. Apakah sebagai umat yang telah diselamatkan kita hanya berdiam diri saja? Sekali lagi, Rasul Paulus mendorong kita untuk semua jangan tinggal diam. Mari kita saksikan Kristus kepada dunia ini, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan secara menyeluruh, secara global. Mari kita memberitakan Injil dan jangan diam saja. Pada bagian lain, firman Tuhan menyatakan, "Don't be silent, keep on speaking." Jangan berdiam diri, tetapi beritakanlah Injil. Ayo kita mengajak setiap umat Kristen untuk mendorong umat Kristen lainnya untuk pergi dan menjadikan setiap suku bangsa menjadi murid-murid Kristus. Go and make disciples of all nations. Pergi dan jadikanlah semua bangsa murid Kristus, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ini merupakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan kepada para muridnya. Pokok-pokok pemberitaan Injil jangan didiamkan, jangan berpangku tangan, dan jangan berdiam diri. Kobarkan semangat pemberitaan Injil sampai ke pelosok-pelosok dunia ini. Jangan berdiam diri saja. Mari kita menyaksikan Kristus dan mendemonstrasikan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Mematahkan belenggu iblis, serta jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Dengan menyaksikan Kristus melalui pekabaran Injil, kita ikut serta dalam proyek kerajaan Allah, yakni memberitakan Injil. Dan jangan sampai kita membiarkan iblis menggoda orang, menggoda manusia-manusia, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, mari kita melakukan pekabaran Injil untuk mewartakan kabar baik. Tuhan Yesus pasti akan memberkati saudara-saudara dimanapun engkau memberitakan Injil Kristus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, ajarlah kami untuk mengumandangkan siar-siar sorgawi. Buat kami tidak tinggal diam menyaksikan dunia dikuasai oleh pengaruh iblis, di mana dosa dan kejahatan manusia semakin merajalela. Buatlah mulut dan mata hati kami tidak tinggal diam menyaksikan manusia yang berbondong-bondong terpengaruh oleh siasat iblis yang membuat orang-orang menuju kepada kerajaan maut. Pakai kami ya Tuhan untuk terus berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang penuh dengan anugerah. Dan di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memanjatkan doa dan permohonan ini. Haleluya, amin.